Kadang menghadapi seperti itu, salah satu sikap kita adalah kadang kita harus berani tegas dan tega gitu dengan orang seperti itu. Oke, tadi Pak Ya, Antoni bilang soal sudut pandangnya ini berbeda. ya, Bukankah ketika kita punya sudut pandang yang berbeda, apalagi dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip punya sudut pandang yang berbeda, itu ya, menarik ya? Kita bisa melihat, oh iya, ternyata ini dalam satu kubus kita bisa ngelihat banyak sisi nih. iya, Gimana Pak Antoni? betul. Tetapi kamu tidak harus mengorbankan orang lain. Ah, Ketika ada unsur pemaksaan di situ, ketika ada unsur saya tidak mau mengakui dan tidak mau menerima dan tidak bertoleransi dengan cara pandangmu, harus mengikuti saya, itu kan sudah menjadi sesuatu yang tidak dewasa. Nah, celakanya orang-orang seperti ini merasa bahwa pendapatku ini yang benar. Makanya salah satu tipe dari people problem ini adalah orang yang childish. oh, Itu salah satu tipe yang akan kita bahas. Nah, orang ini merasa bahwa dunia itu ada, harus mengikuti aku. Dia tahu orang lain punya pendapat yang berbeda. Tapi dalam hal ini dia merasa bingung, kenapa sih orang harus punya pendapat seperti itu? Kenapa aku tidak dihargai? Kenapa aku tidak menjadi sorotan? Nah, yang saya mau ceritakan pada pagi hari ini juga adalah banyak di antara orang ini yang merasa bahwa dirinya masalahnya bukan di saya. oh, Tapi kenapa sih orang-orang tidak suka dengan saya? Ada cerita yang menarik. Jadi waktu Hitler mengunjungi Paris 1940, dia kan mengunjungi itu sebagai bagian dari cara dia membalas dendam sebenarnya. Karena dulu Jerman juga menyerahkan di Paris gitu. Nah, yang terjadi adalah dia melihat puing-puing di mana bekas reruntuhan dari perang dunia itu. Dan salah satu kalimat yang sempat terlontarkan oleh Hitler yang kemudian tercatat adalah, kenapa ya orang tidak suka dengan kita? Bukankah ide kita membangun kekaisaran ketika the Third Reich gitu kan, kekaisaran Romawi, kekaisaran Jerman, kekaisaran Nazi kan sebenarnya yang ketiga itu. Kenapa orang nggak suka dengan ide itu? Kita sedang membangun sesuatu yang bagus. Saya bingung gitu. Ya, artinya gini, boleh aja kamu punya ide, tapi jangan sampai harus memakan korban. Lah itu udah puing-puing berserakan di mana-mana, ya. Atau cerita yang mirip gitu, Billy the Kid, ya, Henry McCarthy orang bilang nama tapi kemudian sebutannya itu zaman waktu ketika koboi itu kan membunuh banyak orang, paling nggak yang tercatat itu 8 sheriff yang nangkap dia dibunuh gitu 2. Dan dia sendiri mengatakan, saya itu orang baik gitu. Saya adalah orang yang menyenangkan. Saya bingung, kenapa orang membenci saya sampai saya harus ditangkap-tangkap gitu. Padahal yang saya lakukan itu adalah bagian saya mempertahankan diri saya. Nah, jadi apa yang saya ingin katakan dan garis bawahi adalah seringkali orang-orang yang kita katakan sebagai orang yang punya problem dia sendiri benar-benar tidak punya peta, tidak punya cara berpikir bahwa aku itu orang yang bermasalah. Dan dengan demikian akhirnya orang ini terus-menerus melakukan dengan apa yang dia percaya dan diyakini. Maka kadang menghadapi seperti itu, salah satu sikap kita adalah kadang kita harus berani tegas dan tega gitu dengan orang seperti itu. Itu bagian dari yang perlu kita lakukan sih untuk mencerdaskan orang-orang seperti itu. baik Pak Antoni. Kalau andai kata saya ini ya Ya, dapat poinnya gitu ya, ya. Berarti orang yang bermasalah ini masalah yang ada, ya, yang masalah dimaksud di sini ya, adalah eh, common apa ya? Common situation yang ada di situ. Situasi yang tanda kutip normal. ya. Kalau andai kata dia sedikit melenceng atau gimana, ya itu namanya dia bermasalah gitu. Eh, Artinya gini, kita tidak melihat orang-orang seperti ini kan kita punya sebuah batasan Ya, sebenarnya. Kalau kita bilang seperti kayak kurva normal gitu, oke. Selama sebenarnya masih ya melenceng sedikit, mungkin kita masih bisa menerima. Tetapi kalau itu menjadi sebuah pola dan terus-menerus seperti itu, satu pola, dua kemudian jadi merusak, dan yang ketiga dia tidak memberikan ruang buat orang lain.
ruang untuk berkembang, ruang untuk menyatakan dirinya, ruang untuk hak asasi orang bahwa sorry aku jangan diganggu ya, aku juga punya sesuatu yang harus aku lakukan. Tapi orang ini nagging, pokoknya kok kamu nggak, kalau kamu mau jadi temenan, kenapa sih kamu tidak memperhatikan aku? Kan aku lagi cerita gitu. Oke. Nah, jadi itu yang kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkan dengan cost-nya orang lain yang harus membayar. Oke. Nah, makanya kita mengatakan ketika itu udah terus-menerus terjadi, orang ini jadi people problem buat orang lain gitu. Iya, dan itu menjadi habit, kebiasaan, dan menjadi sebuah hal yang Iya. dia nggak sadar, Iya. tapi Iya. sebenarnya dia adalah Betul. problemnya. Nah, situasi yang Mbak Tasya bilang kan bisa saja lagi sakit, lagi memang nggak lagi mood, lagi punya problem, wajar. Bahwa di dalam setiap dari kita, kadang kita juga menjadi orang sulit loh. Iya. Ya, tapi kan kita nggak terus-terusan seperti itu. Hanya situasi, mungkin lu lagi capek, holds kalau dalam bahasanya EQ. Hungry, lagi lapar, Lagi ada lapar. orang lapar. Kacau, nggak bekerja. cranky. Saya punya teman yang seperti itu. Jadi kita udah tahu kalau dia bilang Udah, jangan disenggol kalau lagi lapar ya. Bisa jadi, kena. meeting lebih baik kita stop, kenyangkan dia dulu, dia berpikir waras. Kalau enggak dia nggak bisa berpikir waras. Hungry, angry, lagi marah dengan seseorang, dan dia melampiaskannya kemana-mana. Lonely, Lonely. kesepian, ya, tired, capek, lagi kelatihan. Kadang kan membuat kita akhirnya kemudian kita jadi nggak sabaran, atau stres, lagi begitu banyak beban, Depression. ya betul. Akhirnya membuat kita kemudian menjadi nggak nyaman dengan orang. Gitu. Oke.